Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal tes intelijensi umum untuk persiapan tes CPNS 2021, masih dengan materi berhitung cepat, tapi ini dengan bentuk tipe soal yang ketiga ya. Nah, kita langsung lihat untuk soalnya. Di sini saya akan bagikan triknya. Soal yang pertama, jika B ditambah D kecil dari A dan E kecil dari D ditambah C, maka di sini jadi jika maka gitu ya. Kita ingin menentukan hubungan dari dua pernyataan ini. Jadi di sini ada pernyataan yang pertama, katanya jika B kalau kita tambahkan dengan D kecil dari A, dan pernyataan yang kedua adalah E itu kecil dari D ditambahkan dengan C. Maka kesimpulan kita adalah, nah di sini saya akan bagikan trik untuk mengerjakan soal bentuk pertidaksamaan seperti ini. Jadi triknya itu adalah kita tinggal cari yang maksudnya cari variabel yang diketahui itu yang sama. Maksud variabel itu hurufnya gitu ya, hurufnya yang sama. Jadi di sini kalau kita perhatikan di sini ada D, di sini juga ada D, ya kan? Jadi sama-sama memuat D untuk kedua pernyataan ini. Jadi kalau kita tulis ulang, B katanya ditambah D itu kan kecil dari A, ya. Maka D saja akan kecil dari A. Nah, ini boleh kita pindah ruaskan saja. Anggap kita sedang mengerjakan suatu persamaan gitu ya. Jadi B-nya kita pindah ruaskan, dia akan menjadi D kecil dari A yang dikurangkan dengan B. Nah, ini kita dapatkan untuk pertidaksamaan yang pertama. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, katanya E kecil dari D ditambahkan dengan C. Maka gitu ya, C ini kita pindah ruaskan, kalau kita kurangkan dengan C, dia akan kecil sama dari D. Nah, jadi D-nya ini kita tinggalkan sendirian di sebelah kanan. Kalau yang tadi D-nya kita tinggalkan sebelah sendirian ya, di sebelah kiri gitu. Nah, jadi kita dapatkan ini adalah bentuk persamaan yang pertidaksamaan yang kedua. Nah, untuk membuat hubungan ya, dari suatu pertidaksamaan tadi yang kita dapatkan tadi. Nah, jadi yang sama tadi kan adalah D ya. Yang sama ini kita letakkan dia di tengah gitu ya, atau boleh langsung tuliskan D. Nah, D itu kecil dari, D itu kecil dari. Kalau kecil kan nulisnya di sini ya, karena bacanya harus dari D. D itu kecil dari siapa? Kecil dari A yang dikurangkan dengan B. Untuk pernyataan yang kedua, pertidaksamaan yang kedua, D itu, nah jadi bacanya kita baca dari D ya, D itu besar dari, ya karena gini, ini kan besar ya, tanda besar, nah B gitu ya, jadi D itu besar dari, jadi bacanya harus dari belakang. Nah D itu besar dari E yang dikurangkan dengan C. Nah jadi D kecil dari A dikurang B, D besar dari E dikurangkan dengan C. Sekarang kita cek yang mana pernyataan dari opsi A, B, C, D, E yang benar. Kita tinggal cek saja yang ada D-nya di tengahnya gitu ya, hanya ada D. Ini juga ada D, ini juga ada D. Nah, opsi yang lain sudah pasti salah dia. Oke, kita cek yang jawabannya persis sama dengan yang kita dapatkan tadi atau kesimpulan yang kita dapatkan tadi. Oke, jawaban yang benar adalah yang A ya. Nah, yang A yaitu D besar dari E dikurang C, D kecil dari A yang dikurangkan dengan B. Oke, kita lihat lagi untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, nah ini ada dua buah pernyataan. B kecil dari C ditambah D dan A ditambah B besar dari C. Maka, nah jadi kesimpulannya itu adalah, nah dengan menggunakan trik yang sama seperti soal pada nomor 1 tadi ya, kita cari huruf atau variabelnya yang sama. Di sini kalau kita lihat, di sini ada B, di sini juga ada B. Nah jadi kita bisa tulis ya B. Jadi kita tulis dulu pernyataan yang pertama tadi, pertidaksamaan yang pertama B kecil dari C yang ditambahkan dengan D. Oke. Kemudian yang kedua, A kalau ditambahkan dengan B, A tambah B, katanya besar dari C. Maka B saja akan besar dari C. Nah, A ini kita pindah ruas dikurangkan dengan A. Nah, jadi kita dapatkan bentuk pertidaksamaan, dua buah bentuk pertidaksamaan ya. B kecil dari C tambah D
Yang kedua, B besar dari C dikurangkan dengan A. Nah, jadi kita bisa tulis B itu kecil dari siapa? Kecil dari C tambah D. Kita tulis B itu kecil dari C tambah D. Kemudian B itu besar dari, oke, B besar dari, jadi bacanya harus dari B ya. B besar dari C yang dikurangkan dengan A. Oke, besar dari yang dikurangkan dengan A. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di opsinya A ini sudah pasti salah ya. Jadi kalau kita lihat B besar dari C kurang A, kecil dari C ditambahkan dengan D. Nah, kita lihat dulu opsinya. Ternyata opsinya yang di tengah itu menginginkan yang di tengahnya A gitu ya, atau C, sedangkan kita B. Nah, berarti ini tidak ada yang sama di sini, jadi kita bisa ganti lagi. Jadi sebenarnya kita harus jeli juga melihat opsinya ya. Jadi yang diinginkan di sini itu adalah yang di tengah itu kalau tidak A berarti C. A tidak mungkin karena tidak ada yang sama di sini ya. Jadi kemungkinannya adalah C. Jadi kita tulis dulu B besar dari C yang ditambahkan dengan D. Maka B, nah D ini kita pindah ruas ya, dikurang D, dia akan B dikurang D besar dari C, atau C kecil dari C, atau C besar dari B dikurang D. Oke, kita tandai dulu. Kemudian yang kedua, A tambah B besar dari C. Ya, A tambah B besar dari C. Nah, ini C-nya sudah sendirian di sebelah kanannya, jadi kita bisa langsung buat hubungannya. Oke, C, kita mulai dari C ya. Karena yang sendirian tadi atau yang sama tadi adalah C. C itu katanya besar dari. Oke, C. Bacanya harus dari C ya. C besar dari C. C besar dari B dikurang D. Kemudian C kecil dari, nah bacanya juga harus dari C. C kecil dari A yang ditambahkan dengan B. Kalau kita lihat opsi yang benar yang mana? Yang A bukan, B juga bukan, C juga bukan, D juga bukan ya. Karena di sininya A dikurang D, sedangkan yang kita dapatkan B dikurang D. Yang benar yang mana? Yang E. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita latihan lagi untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga, E kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Dan Y sama dengan 4. Maka kita akan cari hubungannya. Katanya X kuadrat itu kalau dikurangkan dengan 16 hasilnya adalah 0. Dan nilai Y itu katanya adalah 4. Jadi hubungannya adalah hubungan antara X dan Y. Apakah X besar dari Y, X kecil dari Y, X sama dengan Y, atau X dan Y tidak dapat ditentukan, atau 2X besar dari 2Y. Nah, jadi kita harus tentukan dulu nilai X-nya. Nah, di sini X kuadrat dikurang 16, kita bisa tentukan X kuadrat akan sama dengan 16-nya, atau kita bisa tulis 0-nya gitu ya, ditambahkan dengan 16. Jadi kalau 0 tambah 16 ya hasilnya kan 16, jadi boleh langsung. 16 langsung kita pindah ruaskan jadi 16. Nah, hati-hati kalau X kuadrat adalah 16, tentu X saja. Nah, pasti kita akan menuliskan X saja akar gitu ya, akar dari 16. Maka kita dapatkan X-nya itu 4. Kalau X-nya 4, Y-nya 4, berarti kan kesimpulan kita karena hasilnya sama-sama 4, berarti kan X sama dengan Y. Nah, di sini kelirunya. Kita harus hati-hati ketika menarik akar dari sebuah bilangan. Apa definisi dari akar? Misalkan akar dari 4 ya. Akar dari 4 itu biasanya kita menuliskan 2. Kenapa? Karena 2 kalau kita kalikan dengan 2 hasilnya 4 gitu ya. Atau misalnya akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Karena 3 kalau kita kalikan sebanyak 2 kali hasilnya adalah 9. Ternyata akar 4 itu tidak hanya 2 kali 2. Tetapi akar 4 itu bisa juga min 2 yang dikalikan dengan min 2. Begitu juga dengan akar 9, yaitu min 3 yang dikalikan dengan min 3. Artinya akar 4 itu akan sama dengan positif negatif 2. Atau akar 9 itu akan sama dengan positif negatif 3. Tapi kita terbiasa menuliskannya bentuk akarnya positif, ya kan? Nah, jadi kalau kita jawabnya seperti ini, otomatis kita akan salah. Pasti kita akan jawabnya C, padahal jawabannya bukan C karena karena akar dari 16, jadi kita harus tuliskan positif, negatif, akar 16 karena ada 2 bilangan yang memenuhi
jika akar 16 itu kita tarik, yaitu berapa? Oke, X sama dengan positif negatif 4 ya. Jadi nilai X-nya itu yang pertama bisa positif, yang kedua bisa juga negatif. Negatif 4 ya, bukan negatif 2. Negatif 4. Kenapa? Karena 4 kalau kita kali 4 hasilnya 16. Min 4 kali min 4 hasilnya juga 16. Jadi ada dua buah nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan hubungannya? X sama dengan 4 karena nilai X-nya ada 2 ya, sedangkan Y-nya cuma ada 1. X sama dengan 4 dengan Y sama dengan 4 ya dapatnya sama. Kemudian untuk X sama dengan min 4 dan Y sama dengan 4, nah kalau ini hubungannya kan sama ya, X sama dengan Y. Terus X yang min 4 ini ke 4 itu kan hubungannya adalah X kecil dari Y gitu ya. Nah, jadi ini kita tidak bisa tentukan kesimpulannya karena X artinya nilai X dan Y-nya tidak dapat kita tentukan gitu. Karena di sini ada dua nilai X. Yang pertama X yang positif, yang kedua X-nya negatif. Nah, gitu. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang D, artinya X dan Y tidak dapat kita tentukan hubungannya. Karena ada dua hubungan di sini, yaitu X sama dengan Y dan X kecil dari Y. Nah, gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, bukan C. Oke, kita latihan lagi soal yang keempat. Soal yang keempat, nah di sini X sama dengan 6,5643, kita kalikan dengan 0,0005, ditambahkan dengan 100,352, dikalikan dengan 0,0004, dan Y-nya itu adalah 1,2. Nah, kita akan tentukan hubungan antara X dan Y ya dari nilai yang diketahui ini. Nah, jadi ini Y-nya ada nilainya adalah 1,2. Nah, berarti yang harus kita selesaikan, kita operasikan adalah bentuk atau nilai dari X-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah di sini ada operasinya, ada perkalian, ada penjumlahan ya. Jadi kita ingat lagi prinsip K/Bataku, kalikan, bagikan, tambahkan, kemudian kurangkan. Jadi karena di sini ada bentuk perkalian, maka selesaikan terlebih dahulu bentuk perkalian tersebut. Nah, ini tidak usah kita cari betul nilainya, karena kalau kita kalikan bentuk desimal, kita kalikan lagi dengan bentuk desimal itu membutuhkan waktu yang pasti akan lama. Nah, jadi caranya di sini adalah, di sini kan ada 6,5643, kita kalikan dengan 0,000. Nah, perhatikan di sini setelah angka 0, ini kan nolnya banyak ya. Nah, otomatis kita ingat lagi 6 ini kalau dikalikan 0, ya kan? 6 kalau dikalikan 0 kan hasilnya sudah pasti 0 ya. Ya kan? Hasilnya sudah pasti 0. 0, sekian. Nah, kita tidak usah cari berapa nilainya karena yang diminta bukan nilai, tapi hubungannya saja. Kemudian kita tambahkan dengan, nah ini kita kalikan lagi. Nah, 100,352 kita kalikan dengan 0,0004 ya kan? Nah, ketika kita mengalikan, kita lihat ini kan perkaliannya dengan 100 ya. Nah, 100 yang dikalikan dengan bilangan desimal. Nah, jadi kita ambil yang bulatnya saja yaitu 100. Ketika kita kalikan dengan 0,004, kita lihat saja berapa banyak nolnya di sini 2. Maka komanya cukup kita geser menjadi 2 kali. Jadi kalau saya keluarkan 0,0004, ketika dikalikan dengan 100, komanya bergeser 2 kali, 1, 2. Nah, jadi kan komanya di sini ya. Jadi kalau kita tulis ulang, komanya udah di belakang. Nah, kita hapus komanya seperti ini. Jadi 0 yang di depan ini kan sama saja tidak ada artinya ya. Jadi 0,04 kan. Nah, jadi kita tambahkan 0,04. Nah, setelah kita dapatkan, kita tinggal jumlahkan. Nah, 0 kita tambahkan dengan 0,0, ini kan hasilnya sudah pasti 0 juga kan, 0, sekian-sekian gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 0, sekian-sekian, sedangkan Y-nya 1,2. Nah, kita udah langsung bisa tahu nih hubungannya seperti apa, bahwa X itu akan kecil dari Y, karena nilai X-nya 0, sekian dan Y-nya 1,2. Oke, jawaban yang benar yang mana? Yang B. Oke, baik. Kita latihan lagi soal yang kelima. Oke, berikutnya soal yang kelima. Jika A sembarang bilangan, oke ini bilangan ya. Jika A sembarang bilangan real dan X, nah lagi-lagi kita menentukan hubungan untuk X dan Y. X adalah 5A kuadrat ditambahkan dengan 10. Kemudian Y, oke Y ya. Y-nya itu adalah min 5 ya. Oke, kita ganti min 5. Nah, ini juga min
4A kuadrat yang ditambahkan dengan 10. Nah, gimana cara kita menentukan hubungannya? Jika yang diketahui A itu adalah sembarang bilangan real. Ingat, bilangan real ini adalah induknya bilangan, jadi semua bilangan, baik itu desimal, bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, kemudian yang dalam bentuk akar gitu ya, semuanya adalah bilangan real. Jadi untuk menentukan hubungannya kita cukup pilih, karena sembarang ya katanya, jadi kita pilih saja A-nya itu adalah bilangan bulat misalnya. Nah, kita di sini bisa gunakan logika saja untuk mengerjakan soal ini. Jadi kalau kita perhatikan, nah di sini kan penambahnya itu kan sudah sama ya. Penambahnya sudah sama, yang berbeda kan hanya di bagian depannya ini. Nah, jadi logikanya kalau A itu adalah sembarang bilangan bulat, maksudnya sembarang bilangan real. Anggap kita pilih bilangan bulat misalnya. Kalau yang kita pilih adalah bilangan bulatnya itu adalah positif, ya kan? Positif ya. Misalkan 1 misalnya, atau misalnya min 5, kita kalikan dengan 1 kuadrat. Di bawahnya min 4, kita kalikan dengan 1 kuadrat. Nah, ini kan min 5 kalau kita kali 1 kan hasilnya min 5. Min 4 kita kali 1 kan hasilnya adalah min 4. Min 5 dan min 4, tentu min 5 ini kecil ya dari min 4 gitu ya. Jadi artinya adalah berapapun nilai A yang kita pilih, atau kita pilih negatif misalnya, min 5 kita kalikan min 2 misalnya, min 2 kuadrat, min 4 juga min 2 kuadrat. Nah ini kalau negatif kita kuadratkan, hasilnya kan sudah pasti positif ya. Hasilnya sudah pasti positif. Nah, min 5 kali 4 ini kan hasilnya adalah negatif 20. Min 4 kali 4 hasilnya min 16. Ternyata dia juga kecil ya. Min 20 itu kan kecil dari min 16. Nah, seperti itu. Artinya adalah kalau kita memilih bilangan A, sembarang bilangan, anggap saja bilangan bulat, baik positif ataupun bilangan bulat negatif, hasilnya kan pasti tetap positif. Nah, positif kalau kita kalikan dengan negatif, karena di sini angka 5-nya, 5 ini kan besar dari 4 ya. Jadi perkalian nilai A yang kita pilih dengan negatif 5 itu kan akan membuat nilai negatifnya akan menjadi lebih besar, ya kan? Nah, seperti ini tadi min 20. Nah, sedangkan di bawahnya membuat nilainya akan semakin kecil, ya kan? Jadi kita udah tahu hubungannya bahwa X dan X itu nilainya pasti akan kecil dari Y. Nah, kenapa? Karena berapapun bilangan yang kita pilih di sini di A-nya itu, karena faktor pengalinya di sini adalah lebih besar ya, negatif 5, pasti akan menyebabkan hasilnya atau hasil operasinya itu akan lebih kecil dibandingkan yang untuk Y-nya. Jadi, jawaban kita adalah X kecil dari Y. Jadi, jawabannya adalah yang B. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soal yang ke-6, jika A sembarang, nah jadi bentuknya masih sama ya dengan soal nomor 5 tadi. Jika A sembarang bilangan real dan X sama dengan 5A kuadrat, kita tuliskan X itu 5A kuadrat ditambah 20. Y itu adalah A kuadrat ditambahkan dengan 50. Kita akan tentukan hubungannya apakah X besar Y, X kecil Y, atau dia sama dengan, atau bahkan tidak bisa kita tentukan nilainya gitu ya. Oke, kita perhatikan dulu di sini. Nah, angkanya berbeda. 20, 50 ini dia kecil. Kecil ya, 20 kecil dari 50. Sedangkan 5, nah 5 ini 1 ya, ini 1. Ini dia besar. 5 itu kan besar dari 1. Yang di sebelah kanan besar, yang di sebelah kiri kecil. Artinya kan dia tidak sama gitu ya. Kalau soal kita yang tadi, itu kan X, ada Y gitu ya tadi ya. Tadi kalau tidak salah min 5A kuadrat, min 4A kuadrat ya, soal nomor 5 tadi ditambah 10 ya, tambah 10 gitu ya. Nah ini dia sudah sama di sini. Kemudian min 5 ini kalau kita cek kan 5 dengan min 4 kan kecil ya, kecil. Nah karena ini dia sama, di sini dia kecil, maka kita bisa tentukan hubungannya karena faktor penambahnya dia sama. Tapi di sini kan faktor penambahnya beda ya. Sini tambah 20, di bawah ditambah 50. Sedangkan ini dia kecil. Jadi sini ada kecil, di sini dia kecil. Nah, kita tidak bisa menuliskan kalau karena dia sama-sama kecil gitu ya. Sorry, ini kecil ya, ini kecil, ini kecil. Oke, ini juga kecil ya, artinya 20 kecil dari 50, 5A kuadrat kecil dari A kuadrat. Nah, jadi kita tidak bisa berkesimpulan, oh ini kecil, oh berarti X-nya kecil, tidak bisa. Karena kalau kita masukkan atau kita pilih nilai A-nya sembarang nilai, dia akan memberikan hasil yang berbeda-beda.
Nah, kita coba ya, misalkan kita pilih A-nya 2 misalnya, berarti 5 kali 2 kuadrat ditambah 20. Oke, 2 kuadrat 4 kali 5 20, tambah 20 40. Oke, kemudian A kuadrat tadi 2 ya, berarti 4. Kita tambahkan dengan 50. 4 tambah 50, 54. Nah, kita dapatkan kesimpulannya 40 kan kecil dari 54, berarti X kecil dari Y. Nah, misalkan lagi kita pilih 1 misalnya. Ya, kita pilih 1, 5 gitu ya, 5 atau kita pilih 3 misalnya. Oke, 5 kali 3 kita tambahkan dengan 20 dengan 3 kuadrat yang ditambahkan dengan 50. Sama juga dengan 5 kali 3, 15. 15 kita tambahkan dengan 20 atau kita pilih angka yang besar. Misalnya kita pilih 10 misalnya. 5 kita kalikan dengan 10 kuadrat ditambah 20 gitu ya. 10 kuadrat ditambahkan dengan 50. 5 kali 10 kuadrat, 10 kuadrat itu kan 100. 100 kali 5, 500. 500 tambah 20, 520. Nah, ini 10 kuadrat tambah 50. 10 kuadrat 100 tambah 50, 150. Nah, untuk kejadian ini justru X-nya besar dari Y, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Artinya adalah, jadi kalau seandainya penjumlahnya atau pengurangnya itu berbeda, walaupun di sini dia kecil atau dia besar gitu ya, kalau penjumlah penambahnya atau pengurangnya dia berbeda, itu sudah pasti kita tidak bisa menentukan nilai X, maksudnya menentukan hubungan antara X dan Y tersebut. Nah, ini sudah kita buktikan, kita ambil sembarang angka saja. Ternyata kadang X-nya kecil dari Y, kadang X-nya besar dari Y. Jadi kesimpulan kita adalah X dan Y tidak bisa kita tentukan. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya soal yang ketujuh. Katanya jika X adalah 16,67%, Y adalah 2/12, maka hubungannya adalah. Nah, lagi-lagi kita akan bertemu bentuk persen ya. Ingat, pada video sebelumnya kita sudah tahu, ini sambil mengingat, karena bentuk-bentuk persen seperti ini adalah familiar sekali di Soso Altius, sering sekali dikeluarkan. Pada video sebelumnya kita udah bahas ya, kalau 37,5% itu bentuk pecahannya adalah 3/8. Kemudian ada lagi 66 ya, 66,667%. Itu nilainya adalah 2/3. Nah, sekarang bertemu lagi dengan 16,67%. Nah, ingat 16,67% itu bentuk pecahannya adalah 1/6. Kenapa harus kita berubah dalam bentuk pecahan? Karena untuk mempermudah kita membandingkan antara nilai X dan nilai Y-nya, ya. Nah, Y di sini masih bisa kita sederhanakan, yaitu 1/6. Kita tahu tadi X ini 16,67% itu kan nilainya adalah 1/6 juga. Jadi kita sudah bisa buat hubungannya ya, bahwa karena sama-sama 1/6 maka X dan Y-nya akan sama. Oke, next. Soal yang berikutnya. Soal yang ke-8. Jika X ditambah 1/12, ini 13 ya, kita ganti soalnya. Oke, salah tulis, 1/13 yang ditambahkan dengan 1/14. Dan, ini Y-nya. Oke, dan Y sama dengan 1/15 ditambahkan dengan 1/16. Nah, kita akan tentukan hubungan antara X dan Y. Oke, kita perhatikan di sini. Untuk X-nya adalah 1/13. Di sini 1 ditambahkan dengan 1/14. Dan Y-nya 1/15 ditambahkan dengan 1/16. Kita tidak perlu menjumlahkannya karena pasti akan membutuhkan waktu yang lama ya untuk menentukan hubungan antara X dan Y. Kita cukup perhatikan bagian dari setiap pecahannya tersebut. Jadi kita bandingkan 1/13 ini kita bandingkan dengan 1/15, hasilnya lebih kecilkah atau lebih besarkah? Ingat, kalau satu pecahan semakin besar penyebutnya, maka angkanya akan semakin kecil. Semakin kecil penyebutnya, maka angkanya akan semakin besar. Jadi 1/13 dengan 1/15 ini dia akan besar ya, artinya 1/13 besar dari 1/15. Sekarang kita cek lagi untuk yang di sebelahnya, 1/14 dengan 1/16, mana yang lebih besar? Otomatis kan 1/14 lebih besar ya, karena penyebutnya lebih kecil. Nah, ini juga lebih besar. Nah, kita dapatkan tandanya sama. 1/13 besar dari 1/15.
1/14 besar dari 1/16. Ketika dijumlahkan, pastilah hasilnya juga akan lebih besar. Jadi jawabannya adalah X akan lebih besar dari Y. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, semoga bermanfaat. Nah, itu adalah bentuk-bentuk tipe soal ya, akan sering kita temukan ketika kita mengerjakan soal-soal tes CPNS khusus pada TIU, materi berhitung cepat. Nah, kita tidak bisa memprediksi bentuk soalnya, apakah soalnya itu susah atau soalnya gampang. Yang penting adalah kita harus tahu konsep dan bentuk-bentuk tipe soal yang sering dikeluarkan setiap tahunnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.